Halo, selamat datang di bimbingan belajar gambar Villa Merah. Pada kali ini saya akan membahas tentang apa pentingnya belajar menggambar. Kenapa menggambar itu menjadi hal yang penting? Pentingnya belajar gambar. Pertama-tama mungkin kita akan bicara tentang kenapa penting belajar gambar atau kenapa materi ini harus dibahas untuk teman-teman ketahui. Khususnya teman-teman yang ingin masuk ke jenjang perkuliahan di Fakultas Seni Rupa dan Desainnya. Tapi untuk yang tidak pun masuk ke sana, ini juga akan penting buat teman-teman untuk saksikan ya, untuk dengerin semua. Jadi pertama, banyak keuntungan di dalam pembelajaran menggambar tentunya. Banyak keuntungan yang akan kita dapat. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk, apa sih keuntungan-keuntungan yang akan kita dapat dalam belajar gambar atau mengikuti bimbingan belajar gambar dimanapun itu, atau teman-teman yang ingin atau yang baru ingin mau belajar gambar. Nah, pertama mungkin yang emang harus kita ketahui dalam proses belajar, pertama-tama adalah penting mengetahui keuntungannya ataupun manfaat dari apa yang kita mau pelajari ya. Entah itu pelajari tentang hal yang lain kecuali gambar. Nah, karena fokus kita sini di gambar, saya akan share beberapa hal yang menjadi keuntungan. Pertama, mungkin sebelum keuntungan itu, keuntungan yang akan saya share itu mungkin ada satu quotes ya yang bisa dikatakan sebagai penyemangat untuk teman-teman yang ingin masuk atau ingin belajar khususnya pada dunia kreativitas atau belajar gambar. Quotes-nya itu kira-kira seperti ini. Melakukan hal yang jarang dilakukan itu sama saja mendapatkan hal yang jarang banyak orang dapatkan. Atau melakukan sesuatu yang tidak banyak orang lakukan, itu sama saja mendapatkan sesuatu yang tidak banyak orang dapatkan. Jadi kira-kira melakukan hal yang tidak banyak orang lakukan sama dengan mendapatkan hal yang tidak banyak orang dapatkan. Ya, di quotes ini mungkin bisa kita buka secara teori. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu yang mungkin jarang bisa dikatakan, banyak yang lakuin mungkin jarang untuk persentase ya, itu bisa mendapatkan hal yang juga banyak, hal yang tidak banyak orang dapatkan juga. Jadi ilmu pastinya seperti itulah kira-kira. Nah, ini ada di dalam materi belajar gambar. Karena kalau kita cari dari sisi realistis ya, jarang kalau kita temui orang-orang yang emang menyukai gambar. Bukan nggak ada, mungkin ada banyak di tempat yang emang tertentu. Cuma untuk global di kehidupan atau di dunia luar ya,
atau di keseharian kita itu jarang kita menemui seseorang yang menyukai gambar atau yang menggeluti profesi gambar atau punya hobi menggambar. Nah, ini masuk dalam quotes ini sebenarnya. Nah, ini keuntungan pertama sebenarnya dalam menggambar. Secara nggak langsung, menggambar adalah melakukan hal yang tidak banyak orang lakukan. Itu udah pasti. Itu salah satu keuntungan terbesar. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ketika kalian ingin memulai sesuatu, entah itu aktivitas apapun ya, penting mengetahui keuntungannya untuk atau agar proses berkelanjutannya bisa kalian nikmati. Ya, itulah salah satunya dari keuntungan menggambar dari quotes tadi. Jadi kesimpulannya, menggambar adalah kegiatan yang tidak banyak orang lakukan. Outputnya itu bisa mendapatkan hal yang tidak banyak orang dapatkan. Kalau dari bahasa garis besarnya mungkin menjadi orang yang anti mainstream. Anti mainstream, teman-teman atau semua sudah tahu ya, secara pengertian itu kayak sesuatu yang jarang dilakukan, sesuatu yang berbeda, different. Jadi masuk dalam kategori anti mainstream. Jadi siapapun yang belajar gambar atau belajar sesuatu yang tidak banyak orang lakukan atau gambar tadi, itu langsung mendapati predikat orang yang anti mainstream tadi. Kalau kita tarik quotes tadi, outputnya mendapatkan hal yang tidak banyak orang lakukan. Nah, keuntungan lainnya ya. Keuntungan lainnya adalah dapat melatih motorik halus tentunya. Dapat melatih motorik halus seperti ketika orang menggambar, udah otomatis pergerakan yang selalu dilakukan itu ada di tangan, ada di mindset atau pikiran karena dia ingin membuat apa. Jadi langsung motorik halus itu motorik yang bergerak untuk hal-hal yang memang tidak jauh dari hal-hal berhitung atau apa. Jadi lebih imajiner, lebih imajinasi. Jadi keuntungan yang pertama bisa melatih motorik halus ya, atau otak kanan. Kalau bisa kita bilang tuh di otak kanan itu ada kreativitas. Jadi bisa melatih kreativitas. Jadi kalau teman-teman semua baru mempelajari gambar atau ingin mempelajari gambar, ini salah satu keuntungan berikutnya selain menjadi yang anti mainstream. Kalian bisa melatih motorik halus kalian dengan baik sebenarnya, karena apa yang kalian kerjakan akan berpengaruh dengan pola pikir motorik halus, pola pikir otak kanan yang nantinya pergerakan yang kalian hasilkan. Jadi berkoneksi ya. Nah, itu akan menghasilkan sesuatu yang kreatif. Nah, kreatif itu sesuatu yang meng-create atau membuat, kembali lagi ke poin pertama, membuat sesuatu yang jarang orang buat atau berbeda ya. Maksudnya kalau kita membuat sesuatu itu akan berbeda kalau basicnya sudah melatih motorik halus dan akan menciptakan kreativitas. Nah, itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak. Mungkin kalau yang punya anak atau punya adik kecil, itu dia akan lebih beraktivitasnya lebih tambah
dalam mempelajari menggambar. Jadi bisa meningkatkan kreativitas, meningkatkan motorik halus. Intinya itu, dapat meningkatkan motorik halus dan menghasilkan kreativitas. Karena secara langsung orang yang belajar gambar itu akan melatih tentang rasa, taste gitu, feel, bagaimana enak atau tidak, bagus atau enggak, ya, yang nantinya memang akan ada pemilihan dalam pemikiran, dalam pergerakan tangan. Jadi motorik di pergerakan tangannya akan membantu pemikirannya, atau pemikirannya akan membantu pergerakan tangannya. Jadi akan bersinergi dengan perasaan. Nah, itu keuntungannya. Benar-benar akan menjadi sesuatu yang lebih baik pastinya kalau sudah mendapatkan atau mampu melatih kreativitas, ya tentunya. Nah, menggambar mungkin poin yang ketiga atau poin berikutnya. Menggambar tuh mampu merangsang, ya, mampu merangsang emosional. Emosional yang ingin dikatakan di sini mungkin jadi akan lebih percaya diri, ya. Jadi secara emosional, secara mental, secara karakter. Karena apa yang dibuat akan menghasilkan sebuah karakter tentang sebagian kecil, mungkin sebagian besar di dirinya gitu. Jadi akan benar-benar mampu merangsang emosionalnya. Jadi lebih mempercayai diri karena eksekusinya benar-benar menunjukkan sesuatu, memperlihatkan sesuatu karena gambar. Nah, itu keuntungan salah satunya lagi. Keuntungan berikutnya lagi mungkin ada di bisa mengekspresikan sesuatu, atau ketika kita tidak bosan atau jenuh dengan sesuatu yang kita kerjakan di keseharian. Nah, gambar ini jadi salah satu solusi untuk mengekspresikan dengan cara lain, mengekspresikan sesuatu. Jadi benar-benar mendapatkan hal yang positif, ya, karena punya kegiatan yang lain gitu, kegiatan hal yang lain untuk berekspresi. Misalnya gini, ketika kita tidak suka dengan sesuatu, kalau kita mempelajari sebuah gambar, kita bisa tuangkan ketidaksukaan itu di bahasa gambar atau bahasa visual, ya. Bahasa gambar, bahasa visual, bahasa komunikasi visual gitu. Jadi berkomunikasi lewat bahasa gambar. Nah, itu mampu mengekspresikan sesuatu yang mungkin tidak bisa diucapkan secara langsung. Jadi kalau dalam keseharian mungkin kita nggak suka sama sesuatu, kadang-kadang ada norma-norma yang harus kita jaga untuk tidak bisa ngejudge sesuatu itu, atau tidak bisa bilang kalau dia jelek. Tapi dengan bahasa gambar kalian bisa mengekspresikan itu yang kalian tidak bisa lewat bahasa verbalnya, ya, lewat bahasa kata gitu. Akhirnya dengan bahasa gambar atau dengan gambar kalian bisa mengekspresikan apa yang kalian mau, justru banyak bahkan. Nah, itu makanya bahasa gambar sering disebut komunikasi visual, berkomunikasi secara visual. Mungkin contoh-contohnya seperti jadi komunikasi visual tuh bener-bener solusi juga, ya. Solusi seperti di keseharian mungkin kita ngelihat zebra cross atau apa ya? Zebra cross atau lampu merah gitu. Nah, pada zebra cross kan sebenarnya itu jembatan penyeberangan. Tapi dengan
dengan bahasa visual kita memperkecil sesuatu yang tidak harus dibuat dengan besar kayak jembatan. Kita nggak harus buat jembatan, tapi kita penting membuat komunikasi bahasa secara visual, yaitu akhirnya membuat zebra cross itu ya. Nah, akhirnya orang tahu kalau itu tempat menyeberang. Nah, itu komunikasi visual. Kayak lampu merah, seluruh dunia tahu kalau merah itu akan berhenti. Jadi bahasa gambar itu bahasa yang bisa dikatakan mensolusikan hal-hal yang memang tidak perlu terlalu besar ya. Jadi kayak dengan bahasa warna orang jadi tahu kalau kita berhenti di kuning itu hati-hati, kalau di lampu merah ya kita ambil contoh di lampu merah. Kalau hijau itu jalan. Nah, akhirnya komunikasi visual itu menjadi penting. Yang akhirnya berhubungan dengan kalian belajar gambar. Nantinya kalian menjadi visual artis atau menjadi si komunikasi visual, pelaku komunikasi visual itu sendiri, yang nantinya atau outputnya akan memudahkan membuat hal-hal yang tidak perlu menjadi lebih simpel atau lebih menarik bahkan. Jadi di situ ya beberapa keuntungan, sebagian keuntungannya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar gambar atau baru memulai belajar gambar, penting mengetahui ini. Karena ketika kita mau berproses belajar, penting banget ada hal-hal yang kita sukai dulu atau menjadi penyemangat untuk kita melakukan itu. Oke, terima kasih.